Puji Tuhan, salam sejahtera bagi umat-umat yang dikasih oleh Tuhan dimanapun berada. Baik yang ada di rumah, yang sedang berkumpul dengan keluarga, dalam perjalanan, atau masih punya tugas dan tanggung jawab di pekerjaan. Kiranya Tuhan tetap menjaga, kiranya Tuhan tetap menolong, kiranya Tuhan selalu hadir bersama Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan menyaksikan renungan malam Syosiani. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena tidak ada hal yang dapat memberikan pertolongan selain daripada Tuhan menyatakan pertolongan-Mu bagi kami. Karena itu, malam hari ini kami tahu Tuhan juga datang memberikan pertolongan-Mu bagi kami untuk mengingatkan kami dengan firman-Firman. Berkatilah kami semuanya, tolonglah kami semuanya untuk dapat menerima firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Tema bagi firman Tuhan pada saat malam hari ini adalah berbahagialah orang yang lemah lembut. Bahagia biasanya identik dengan memiliki segala sesuatu yang membuat hati senang, hati tentram, bebas dari kesusahan. Mungkin juga bahagia ketika memiliki jabatan yang diinginkan, memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, dan segala sesuatunya yang dimiliki bahagia, membuat bahagia. Namun, bagaimana ukuran kebahagiaan yang Yesus ajarkan di dalam Matius pasal 5 ayat yang kelima? Dia menjamin suatu kebahagiaan bukan hanya untuk hari ini, tetapi sampai kepada yang akan datang. Pilih yang mana? Yang hanya sesaat atau kebahagiaan untuk hari ini sampai kepada masa yang akan datang? Pastinya, tentunya kita akan memilih sampai yang akan datang kebahagiaan itu menjadi milik bagian kita. Lemah lembut. Lemah lembut sering dipahami sebagai orang yang tidak tegas, tidak kuat, lemah, ya, tidak berdaya, tidak bertenaga, gemulai. Dalam KBBI, lemah lembut ini baik hati, peramah, ya. Tetapi menurut Alkitab, lemah lembut itu mereka yang tenang, tunduk kepada Allah, kepada perkataannya Tuhan, dan mereka yang menanti rancangan dan petunjuk Tuhan di dalam kehidupan. Orang yang lemah lembut digambarkan sebagai orang yang berbahagia sebab memiliki penghiburan paling nyaman dari Allah sendiri. Ya. Jadi orang yang lemah lembut itu sebagai orang yang memiliki kebahagiaan. Karena kenapa? Penghiburannya langsung dari Allah sendiri. Di dalam kelemah lembutan ini kita mau belajar, ya. Kita mau belajar bahwa di dalam kelembutan Yesus yang sempurna ada kekuatan. Belajar daripada Yesus. Terjemahan lain, lemah lembut adalah rendah hati. Terjemahan lain, lemah lembut adalah rendah hati, penurut. Bila kita melihat contoh daripada Musa adalah seorang yang
lembut hatinya. Keluaran 40 ayat 1 dan 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, dan Musa melakukannya semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Melakukan setiap apa yang Tuhan minta, firmankan kepada Musa, dan ia melakukannya tepat seperti apa yang diperintahkan kepadanya. Dia sangat lembut hati. Musa bukan orang yang tidak pernah marah, tetapi marahnya Musa pada saat dan waktu yang tepat. Ya, bukan berarti orang yang lemah lembut nggak bisa marah atau nggak boleh marah, ya, tetapi menempatkan apa yang harus ada di tempatnya. Orang yang lemah lembut atau rendah hati adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya. Ya, orang yang lemah lembut dan rendah hati adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya. Orang yang rendah hati di dalam atau lemah lembut di dalam Matius 5 ayat yang kelima ini dikatakan ia akan mewarisi bumi, memiliki bumi. Artinya akan mewarisi, akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita melihat gambaran dari orang yang lemah lembut atau rendah hati. Menurut firman Tuhan, yang pertama, orang yang mau belajar dan diajar. Ya, orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, yang pertama adalah orang yang mau belajar dan diajar. Kita lihat dalam Mazmur 25 ayat yang ke-9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Orang yang mau belajar, orang yang mau dibimbing, itu adalah orang yang rendah hati. Menurut hukum, ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Ya, ia nggak sombong, tapi dia mau terus-menerus belajar dan mau diajar. Tidak merasa dia bisa semuanya, tidak merasa dia lebih, tetapi terus mengasah dirinya mau belajar, terus mengasah dirinya terus diajar. Untuk apa? Untuk memahami. Dan hanya orang-orang yang rendah hati, hanya orang-orang yang hatinya lembut, mau diajar, mau belajar, mau mengupgrade dirinya. Ya, jadi gambaran orang yang rendah hati atau lemah lembut yang pertama adalah mau belajar dan diajar oleh firman Tuhan. Diajar, enak? Ya harus ngikutin siapa yang ngajar. Siapa yang ngajar kita? Tuhan Yesus. Yang kedua, gambaran yang kedua adalah orang yang mampu menguasai dirinya. Yang kedua adalah orang yang mampu menguasai dirinya dan mengizinkan Tuhan yang mengontrol. Ya, mengizinkan Tuhan yang mengendalikan. Galatia 5 ayat 23, kelemah lembutan, terus buah roh ini kelemah lembutan dan penguasaan diri. Mampu menguasai dirinya, mampu atau mengizinkan Tuhan yang mengontrol dirinya. Jika seorang yang rendah hati pasti mau dikendalikan oleh Tuhan. Ya, dikendalikan oleh Tuhan. Ada kelembutan, ada penguasaan diri yang ada di dalam diri orang tersebut. Penguasaan diri adalah pekerjaan daripada Roh Kudus yang menguasai hati, pikiran, menguasai
tindakan kita, cara berbicara kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lembut, ya, lembut, mampu menguasai dirinya dan mengizinkan Roh Kudus mengontrol diri kita. Bukan diri kita yang mengontrol diri kita, tetapi izinkan Roh Kudus mengontrol diri kita. Menguasai hidup kita, menguasai pikiran kita, menguasai perkataan kita, menguasai semua yang ada di dalam hidup kita. Orang yang rendah hati yang berikutnya, gambaran yang berikutnya yang ketiga adalah orang yang berani mengakui kesalahan. Nggak banyak orang yang berani menyatakan ketika salah, ya saya salah. Yang ada menyembunyikannya, menutupnya, membelanya dengan hal-hal yang lain. Tetapi firman Tuhan katakan kalau kita mengakui Ia adalah setia dan Dia mengampuni. Jadi orang yang rendah hati atau orang yang lemah lembut, dia tidak takut kehilangan harga dirinya ketika dia berani mengakui kesalahannya. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan mengampuni, Tuhan menyucikan, Tuhan memulihkan, Tuhan yang akan bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan hal yang mudah mengakui kesalahan karena membutuhkan kerendahan hati. Amin. Membutuhkan kerendahan hati, membutuhkan hati yang lembut. Ya, membutuhkan hati yang lembut. Oleh karena itu, malam hari ini ada 3 gambaran untuk orang yang lemah lembut atau rendah hati. Dikatakan yang pertama orang yang mau belajar dan diajar. Yang kedua orang yang mampu menguasai dirinya untuk dikontrol atau dipimpin oleh Tuhan. Yang ketiga adalah orang yang berani mengakui kesalahannya. Tuhan menolong setiap kita semuanya. Justru dikatakan orang-orang yang seperti inilah adalah orang-orang yang berbahagia. Ya, berbahagialah orang yang lemah lembut. Dan hari ini kita belajar. Kita belajar semua, kita belajar, saya pun belajar. Untuk mau berbahagia, milikilah hati yang lembut untuk dibentuk dengan firman Tuhan, untuk mau diajar dan terus belajar, untuk mampu menguasai diri dan mengakui kalau saya salah, saya harus akui saya salah. Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mau menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Kami mau Tuhan memiliki kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan yang sementara. Tapi kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Tolong kami ketika kami harus belajar dan diajar. Tolong setiap kami. Kuatkan setiap kami. Bahkan mampukan kami Tuhan memiliki hati yang lembut yang dapat menguasai diri kami, dikontrol oleh Tuhan, oleh jalannya Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan. Bahkan Tuhan, biarlah kami memiliki hati yang lembut. Ketika kami memiliki kesalahan, Tuhan tolong kami dengan kerendahan hati untuk kami terus belajar, kami mengakui, kami memperbaikinya untuk kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Berkati tanah hati kami. Malam hari ini Tuhan, berkati tanah hati kami. Dimanapun umat-umat Tuhan yang menyaksikan renungan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Maka ketika kami melakukannya, maka kami melihat Tuhan, perubahan yang luar biasa Engkau kerjakan di dalam kami, di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Gerejaku adalah rumahku.